Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cingun. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0447792116. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk dalam rangka mengerjakan tugas praktikum mata kuliah administrasi server yang pertama. Kemudian kita akan langsung saja masuk ke soal dan bagaimana cara pengerjaannya. Di mana di sini saya ada langkah-langkah ya teman-teman, persyaratan dan peralatan yang kita perlukan. Yang pertama, koneksi internet dan komputer dengan akses ke lingkungan Linux, atau yang kita gunakan saat ini adalah iOS CentOS 9, atau enggak sebenarnya yang direkomendasikan itu sebelumnya adalah CentOS 7 ya teman-teman. Tapi pada saat saya membuka websitenya, CentOS 7 itu sudah tidak bisa digunakan, sehingga kita menggunakan yang CentOS 9 dengan bantuan Oracle VMvirtualBox. Oke, kemudian setelah kita sudah memiliki akses ke lingkungan yang berfungsi dengan baik, maka kita harus juga ngecek untuk akun penggunaan baru dengan hak akses root untuk menghindari perubahan yang tidak disengaja pada sistem utama. Kemudian kita langsung saja ya teman-teman pada aplikasi Linux-nya atau aplikasi CentOS ini. Kita akan langsung ke terminal. Setelah kita sudah masuk ke hak akses root, maka pertama-tama teman-teman, sepertinya tadi saya sempat sudah mengerjakan sedikit, tetapi ternyata ada kesalahan sehingga saya mau mengerjakan ulang, di mana saya akan mencoba apakah masih ada user di sini yang sudah saya buat ya teman-teman. Maka pertama-tama akan saya hapus dulu sama user. Oke. Jadi ini sudah tidak ada ya teman-teman, sudah terhapus, dan ini merupakan Cingun. Kalau yang user Cingun ini merupakan user ini ya teman-teman, user utama atau user admin. Oke, kita langsung saja masuk ke praktek pengenalan pengguna teman-teman, di mana kita akan pertama-tama dalam praktek pengenalan pengguna ini kita akan membuat pengguna baru, dan ada beberapa langkah-langkah yang akan kita ikuti ya teman-teman. Yang pertama adalah membuat dengan penggunaan perintah user add untuk membuat beberapa pengguna baru. Contoh, saya akan membuat dua user dengan perintah user add strip m, yang dimana strip m ini untuk penggunaan otomatisasi file directory untuk yang user baru gitu ya teman-teman. Kalau -d ini untuk yang file directory-nya. Kemudian yang kedua, jadi teman-teman di sini kan kita ada diminta untuk membuat directory home dan shell yang berbeda. Yang pertama-tama itu saya menggunakan directory home 1, dan yang kedua saya menggunakan home 2, dan saya untuk yang pertama itu shellnya itu saya menggunakan bin atau bash shell ya teman-teman. Yang kedua ini akan saya coba penggunaan SSH atau schema shell, yang sebenarnya itu missing or non executable shell. Yang sebenarnya ini kalau kita cek di sini sih ada, kita harusnya itu terlebih dahulu kita harus menginstal dulu terlebih dahulu ya teman-teman untuk shell yang kita ingin gunakan. Tetapi pada saat saya mengecek ini bahwa
bahwa ini tetap terbaca sih ya teman-teman ya. Untuk user yang saya sudah tambahkan ini, saya sudah menambahkan 2 user. Yang pertama ini yang saya pada saat saya menggunakan get ini untuk mengecek apakah user kedua saya yang buat itu, yang pertama itu yang muncul ya teman-teman, atas nama user keduanya Won2, dan kalau ini tanda X itu berarti passwordnya sudah terenkripsi atau sudah terjaga, padahal saya belum memasukkan password pada user tersebut. Yang kemudian juga ada ini nama nomor user ID, yang kemudian ada nomor grup ID, kemudian ini ada juga home directory bersama juga nama lengkap user. Cuma nama lengkap ini masih kosong ya teman-teman, belum kita tambahkan. Dan kemudian juga ada yang namanya shell loginnya, jadi ini ada shellnya. Kalau berdasarkan buku itu, shell itu adalah program yang menghubungkan user dengan sistem operasi dalam hal yang inti ya teman-teman, gitu pada umumnya. Jadi ada kemungkinan besar pada user kedua ini kita mungkin tidak bisa masuk ke perintah-perintah yang eh, berhubungan dengan hal yang inti mungkin ya teman-teman. Sehingga sudah otomatis saya akan kebanyakan menggunakan user yang pertama. Atau nanti ada perintah untuk kita mengubah shellnya juga sih teman-teman, akan saya ubah kembali ke shell yang bash, karena pada umumnya kita pasti menggunakan shell bash secara umum. Kemudian setelah kita sudah membuat user, maka kita akan lanjut membuat perintah untuk mengatur kata sandi dengan perintah gas passwd ya teman-teman. Yang pertama kita langsung saja passwd, dan kita ganti passwordnya itu. Nah, kemudian itu sebenarnya itu tadi saya ketikinnya itu lebih dari 8 karakter ya teman-teman ya. Tepatnya ya ternyata 7 karakter saja, maka dia akan muncul 8 karakter itu yang password yang direkomendasikan, baik berupa angka atau maupun campuran dengan itu karakter. Ya, kalau sudah kita maka kita sudah cek ya, kita cek lagi ya teman-teman, sudah terdata di sini ada 2 file, ada 2 user yang baru kita tambahkan tadi. Kemudian scan dulu layarnya dengan perintah clear. Kemudian kita langsung masuk ke memodifikasi pengguna. Untuk pertama kita gunakan perintah user mode untuk mengubah informasi pengguna seperti nama lengkap, directory home, atau shell. Nah, untuk yang kedua tadi kita belum ada nama lengkapnya teman-teman. Jadi kita kalau untuk menambahkan itu bisa menggunakan perintah user mode strip C. Sebagai contoh untuk yang pertama ini saya akan tambahkan ada satu contohnya, maka akan kita dapatkan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, dia akan muncul di sini itu nama lengkapnya pada user tadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan bisa menunda kasus user mode minus satu ke semuanya harus kecil. Minus satu minus kalau sudah digunakan maka kita tidak bisa mengubah file directory-nya teman-teman.
Kalau begini bisa Texas. Karena untuk itu saya akan lanjut saja teman-teman dengan mengubah listener. Sebelum saya ini saya coba ubah ini sudah turi. Yes. Maka ini coba lanjut teman-teman semua minus p minus 1 minus m pin plus is a directory. What? Why? Kita kemudian bersama install select dan sudah tidak bisa teman-teman. Oke, kita langsung kalau gitu langsung saja ganti shellnya ya teman-teman, yang dimana kita menggunakan tadi ada kita menggunakan STSH ya teman-teman, atau skema shell initial deny again. Terus apakah harus saya seperti nah, get and jadi yang untuk yang insert kedua udah saya ubah ya tadi teman-teman ya teman-teman. Untuk directory-nya tadi saya masih belum berhasil berubah. Ini sudah berhasil berubah. Oh ternyata tadi ini berhasil terubah ya teman-teman. Tanpa saya sadari file directory home yang kedua ini sudah berubah menjadi home 1. Kemudian kita lanjut saja ya teman-teman ke pengguna perintah chpaswd untuk mengubah kata sandi beberapa pengguna sekaligus. Kalau yang pada kali ini kita harus menggunakan file ya teman-teman. Pertama-tama kita buat dulu. Mungkin kita buat di dokumen ya teman-teman. Ini folder namanya password txt. Klik. Salah ya. Kita buka text editor ya teman-teman. Nah ini dia. Kita bikin password tadi ya teman-teman. Satu passwordnya kita ganti menjadi, coba ya teman-teman apakah berhasil. Password.txt. Kita di home aja teman-teman. Kalau sudah kita set saja sudah muncul di home password.txt. Coba
S Cinguan 1 dan 2. Dia masuknya di mana? Cinguan. Jadi ada muncul ya teman-teman di sini kebaca password.txt. Ini langsung saja kita ch passwd passwd password.txt. Kita enter. Dan password.txt. Kita coba 1. Satu. File. Jadi penggantian passwd. Oke. Kita ganti. Exit. Chat. Missing new password. Sama das not exist. Periksa jadi passwordnya ini tidak terbaca teman-teman. Apakah saya salah melakukan kesalahan? Oke, pas. Jadi
Hmm, Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut saja ke perintah yang selanjutnya, yaitu penghapus pengguna. Itu gunakan perintah userdel untuk menghapus pengguna yang tidak lagi diperlukan. Maka kita bisa gunakan userdel, dan ada perhatikan opsi ya teman-teman. Untuk menghapus directory home pengguna, kita akan menghapus userdel win2, dimana kita akan menghapus user yang kedua. Remove. Oke, and gimana sih? Oh, ini ternyata sudah terhapus ya teman-teman. Pas saya cek user kedua tadi yang saya buat, yang mana namanya One2 itu sudah kehapus bersama dengan file direktorinya. Kemudian kita akan memasuki praktek pengelolaan grup, di mana kita akan membuat grup baru ya teman-teman, dengan perintah pertama-tama kita buat adalah grup add, untuk membuat beberapa grup dengan nama yang berbeda. Itu pertama-tama saya akan membuat grup add dengan nama ADM server grup add grup add ADM server. Oh, karena spasi itu jadi tidak terbaca, maaf ya teman-teman. Kita akan menambah lagi grup add dengan namanya komputer 1, dan juga grup add dengan nama sistem informasi. Oke, kemudian kita clear. Maka pertama-tama kita cek dulu grup yang sudah kita buat. Jadi ada 3 ya di sini ya teman-teman. Yang pertama adalah grup admin server, yang kedua grup komputer 1, dan juga sistem grup yang ketiga grup serverasi. Yang collab ini itu kan merupakan user tadi ya teman-teman. Jadi makanya ini akan berlanjut, grup user ID-nya dari grup ID-nya itu dari 2 ke 3 ke 4. Kemudian selanjutnya kita akan masuk saja ke memodifikasi grup dengan perintah grup mode untuk mengubah nama grup atau menambah atau menghapus juga anggota grupnya. Pertama-tama kita bisa gunakan grup mode. Saya ingin mengganti nama ya teman-teman. Contohnya mengganti nama, kita bisa gunakan ini, di sini ada keterangannya teman-teman. Min itu untuk new group atau change the name to new group gitu. Min-p itu mengganti password, min-r mengganti directory rootnya, dan lain-lain. Maka kita sebagai contoh, kita akan menggunakan group mode min-m dengan tadi yang namanya komputer 1 akan kita ganti menjadi namanya com gitu teman-teman.
dan juga yang tadi namanya sistem informasi akan saya ganti jadi SI. Maka kita lanjut ke Nah, jadi sudah keganti ya teman-teman di sini admin server, com dan SI. Oke. Dan juga untuk perintah untuk menghapus dan menggandakan anggota grup teman-teman. Kalau itu saya belum mencoba ya teman-teman. Karena biasanya kalau daripada modul itu dia menggunakan add user ya teman-teman. Contohnya add user satu ke dalam grup. Coba ya teman-teman, saya tadi grup 1, saya coba ke grup, misalkan tadi ada yang namanya grup ADM server. Nggak bisa? Tidak bisa. Grup ADM server 002 masih tidak ada. Maka kita grup tadi itu ada. Oh, contohnya berarti kita bisa menggunakan grup mode A dan 1 ke dalam ADM server. Tidak bisa. Grup mode ke kita lanjut saja teman-teman untuk menghapus grup, yaitu perintahnya adalah grup del untuk grup-grup yang sudah kita tidak gunakan. Contohnya adalah saya akan menghapus grup tadi yang teman-teman ya, grup komputer atau SI, grup del SI. Kemudian ini grup SI. Tidak, grup ADM server. Jadi coba untuk grup SI tadi sudah terhapus ya teman-teman. Maka kita akan lanjut saja ke praktek penggunaan sistem file. Yang pertama-tama kita diminta untuk membuat file directory dulu ya teman-teman dengan menggunakan perintah mkdir. Contohnya itu juga ada direktori baru yang menggunakan beberapa tingkat, yaitu 1 tingkat, 2 tingkat atau berstruktur pohon. Jadi teman-teman, saya jelaskan sedikit berdasarkan buku ya teman-teman, bahwa struktur direktori 1 tingkat itu merupakan direktori yang paling sederhana karena file yang ada disimpan itu dalam direktori yang sama. Jadi pada user yang sama itu memiliki beberapa file yang berbeda. Contohnya itu jadi kayak misalkan user A, user B, dan user C memiliki root directory yang sama, tetapi bisa aja file yang berbeda. Jadi itu dianggapnya adalah file directory 1 tingkat. Apabila kita ingin membuat yang 2 tingkat, maka root directory yang sama itu biasanya setiap user lagi memiliki user directory-nya sendiri dalam mengelola file-filenya, dan itu menjadi directory tingkat kedua. Dan kalau untuk yang berstruktur pohon ini merupakan setiap pengguna ini memiliki subdirektorinya sendiri dan bisa mengorganisasi file-file yang dimilikinya. Gitu. Jadi contohnya apabila kita ingin membuat direktori itu, kita coba dulu ya teman-teman. Yang kadir 5 apakah muncul?
S. Jadi muncul ya teman-teman mkdir5 di sini ada namanya file di paling pojok kanan di sini teman-teman ada yang namanya won5. Apabila dan kita coba dulu ya teman-teman, saya ingin hapus direktorinya, kita coba klik, maka dia hilang ya teman-teman. Oke, maka kita lanjut saja untuk membuat mkdir contohnya. Ini saya menggunakan direktori baru yang menggunakan satu tingkat ya teman-teman. Mkdir server dengan nama saya sendiri Cinwan. Kemudian mkdir dengan nama komputer dan dengan nama S yang dimana di dalamnya itu ada file lagi yang akan saya namakan dengan won2 dan won5. Won5 dan won5. Kemudian Linux. Oke. Setelah ini maka kita coba tes lagi. Jadi di sini ada teman-teman, yang pertama admin server dan yang kedua itu ada yang namanya com di bawah home ini. Oke, kita lihat pada file apakah muncul file directory. Masuknya kemana? Coba di desktop. Directory. Oh ya, di sini teman-teman, mohon maaf saya cari dari tadi. Di sini sudah ada yang namanya ADM server dan juga com ya teman-teman. Nah, jadi pada com ini ada yang namanya saya bikin lagi dua. Jadi ini sebagai yang tadi ya, menggunakan struktur pohon, dan sedangkan admin saya ini hanya nama saya Sade1. Kemudian klik. Oke. Kemudian setelah kita sudah membuat mkdir tadi, maka kita akan lanjut saja ke memodifikasi direktori atau gunakan perintah mv untuk memindahkan atau mengganti nama direktori. Jadi pertama-tama tadi saya sudah membuat ada beberapa direktori di sini contohnya teman-teman. Pada form ini saya ada nama won5 dan won6. Kita bisa akan gunakan mv yang pertama pada com dan tes. Saya nggak sengaja ada pakai ini nih teman-teman, jadi harus kita sesuaiin
Win5 kita misi di sini file after. Kita coba dulu kan nggak bisa nanti s Win5 kita ganti ke ada server misalnya ini sing nya gede juga ya. No set file directory. Ini pakai one juga harus ganti ya teman-teman. Jadi kalau pada ini memang harus selalu menggunakan huruf besarnya ya teman-teman, itu harus diikutin. Nah, apabila sudah mengikuti maka akan dia mengikuti ya teman-teman. Nah, file win5 tadi sudah saya ubah, saya pindahkan ke file directory yang lain, yaitu ke administrasi server, dari yang dimana file directory-nya adalah komputer. Kemudian kita akan mencoba menggunakan penggantian nama dengan perintah mv juga teman-teman. Contohnya pada m tadi kan sudah saya pindahkan dengan namanya win5 ya teman-teman ya. Win5 maka akan saya gantikan menjadi contohnya win8 ya teman-teman. Win7. Maka di sini akan berubah menjadi win7. Atau kita juga bisa begini ya teman-teman, menggunakan file directory ya, perintah cd dulu untuk mengubah direktorinya. S dimana ada win7, kemudian kita langsung saja ketikkan win7 menjadi win8 kan dari win7 menjadi win8 kembali teman-teman. Nah, maka dia akan berubah ya teman-teman. Kita lanjut. Setelah menggunakan itu, kita akan menggunakan perintah chmod untuk mengubah izin akses directory. Jadi chmod itu biasa digunakan pada file directory itu kan sebenarnya ada 3 ulasan ya teman-teman. Kalau saya dapat dari buku itu biasanya suatu file memiliki dasar perintah yang biasa digunakan adalah untuk membaca atau read, ada juga write untuk menulis terbaca gitu, dan juga ada juga yang namanya X atau execute gitu ya teman-teman. Jadi ada ada W, ada X yang dilambangkan biasa dengan angka. Jadi sintak chmod itu digunakan untuk membuat atau mengubah akses terhadap suatu file atau directory. Kita akan langsung saja coba chmod dimana 775. Sebelumnya itu kalau misalkan kita mau mengecek ya teman-teman, cara ceknya SUL. Nah, jadi di sini dia masih ada DRW XR sama X ya teman-teman. Contoh apabila kita menggunakan chmod di 75, kalau kita kurangin 700, tadi namanya win8 ya. Nah, maka kita akan cek lagi. Nah, dia akan berubah ya teman-teman, yang dimana tadi ada perintah xrx atau izin aksesnya itu bisa menggunakan xrx, dan yang sekarang menjadi tidak ada.
Nah, jadi izin aksesnya ini akan berubah-ubah ya teman-teman, sesuai dengan mod yang kita masukkan. Jadi itu masing-masing itu dapat bisa dikontribusikan dengan terdiri dari angka yang dimana itu biasanya R itu atau read itu sama dengan 4, W itu write sama dengan 2, X itu sama dengan execute sama dengan 1, dan kalau tidak ada izin itu sama dengan 0. Jadi biasanya kalau dikombinasikan, maka misalkan RWX itu dia berarti totalnya sama dengan 7. Kalau misalkan RX saja misalkan jadi sama dengan 5, dan kalau misalkan contohnya yang lainnya juga ya teman-teman, atau enggak misalkan WX berarti jadinya 3 gitu. Kalau 0 itu berarti dia tidak ada izin. Jadi sesuai dengan kita yang mau bagaimana directory tersebut dapat kita kasih izin. Nah, kalau misalkan pada file ini kita bisa cek di pada properties ya teman-teman, di mana-mana premises ini kita ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pada file yang sebelumnya pada dokumen ini kita bisa ya teman-teman untuk mengecek permissionnya, di mana ini ya sebelumnya seperti ini. Nah, ada seperti ini teman-teman yang namanya owner, group, dan others. Jadi gitu ya teman-teman, hampir sama dengan apa yang kita lakukan dengan chmod gitu. Oke, kita klik dulu. Kemudian kita akan menggunakan perintah chown untuk mengubah pemilik dan grup directory. Kalau perintah chown ini, sintak chown ini untuk mengubah kepemilikannya ya teman-teman. Contohnya kita gunakan chown server pada 8. Invalid user 91 berhasil teman-teman. Jadi user yang masih ada kan 1 atau nggak Cingwan. Oh, Cingwannya tidak pakai huruf besar ya teman-teman, tadi saya salah, makanya dia tidak terbaca. Oke, kita akan lanjut saja dengan perintah yang lanjutnya ya teman-teman, yaitu menghapus direktori, dimana kita akan menggunakan rmdir untuk menghapus direktori yang kosong, atau kita gunakan perintah rmr untuk menghapus direktori beserta isinya. Jadi contohnya ya teman-teman, tadi pada ini kita ada Falcom ini dengan, jadi ini ada duet teman-teman. Oh, itu tadi berubah ya, harusnya CentOS di Falcom ini ada pada CentOS dan juga beserta Linux, tapi malah kebacanya malah satu-satu ya. Sepertinya tadi saya ada kesalahan sintaks ya teman-teman, saya ada kesalahan menulis pemerintah gitu. Jadi maka kita akan hapus saja. Contoh ya teman-teman, maka pada CentOS ini pada 6 ini ada yang namanya directory Linux. Maka kita bisa langsung saja rmdir ada com, ada s, dan pada juga 6 kita hapus yang namanya Linux ini. Nah, terhapus. Tapi apabila kita ingin lebih cepat ya teman-teman, kita bisa langsung saja rmr com dan maka kita akan hapus com aja ya teman-teman. Directory r from listen directory code, yes,
Yes, yes, yes. Nah, jadi dia muncul ya teman-teman pertanyaan ini. Kalau kita ketik Y itu berarti maksudnya yes gitu. Maka kalau kita udah yes, yes, yes semua, maka akan terhapus satu persatu gitu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan perintah RMR. Dan selanjutnya maka kita akan masuk ke perintah selanjutnya, itu membuat dan memodifikasi file, di mana kita pertama-tama akan menggunakan editor teks misalnya Nano atau V untuk membuat dan mengedit file. Contoh, jadi pertama-tama saya mau buat directory lagi ya teman-teman, pada ADM server, atau enggak saya buat mkdir namanya teman-teman. Saya buat lagi. Nah, ini file kosong ya teman-teman, karena nanti kita akan menggunakan perintah cp untuk menyalin dan mf untuk memindahkan. Jadi saya akan coba dari pindahkan dari com ke ADM server seperti lagi. Oke, menandakan kita menggunakan nano. Kita coba saja ya teman-teman. Data. Jadi ini saya ingin mencoba mengisi nama data-data saya. Sequence 04416 jurusan sistem informasi dan PPJC Jakarta. Coba kemudian kita ketik Ctrl X untuk menyimpan data tersebut ya teman-teman, dan kita ketik yes, dan setelah itu kita enter saja. Oh, sepertinya saya salah tadi. Apakah dia masuk ke dokumen? Coba ya kita lihat ini satu. Oh, dia masuk ke sini ya teman-teman. Tadi nanonya kita lihat apa yang kita ketikkan sama ya persis ya teman-teman. Nama, NIM, jurusan dan juga setelah itu kita setelah membuat text editor, kita bisa gunakan perintah cp untuk menyalin file. Tadi dimana kita kita bisa saja langsung saja cp biodata .txt ke jadi ke com aja ya teman-teman. Nah, maka file ini akan punya menyalin ya teman-teman. Saya lupa. com nah, maka jadi ada double ya teman-teman. Sudah saya copy. Nah, sini pun juga sama ya teman-teman.
Oke, kita lanjut saja. Kemudian kita gunakan perintah mf untuk memindahkan atau mengganti nama. Pertama-tama akan saya ganti namanya dulu, teman-teman, di mana kita ganti dulu pada com. Ini kan sudah di directory com ya, teman-teman. Kita langsung saja, berarti kita ganti tadi biodata.txt, kita ganti jadi namanya data diri aja ya. Oke, kita lihat di sini sudah terganti. Maka setelah itu kita bisa ubah lagi, kita bisa pindahkan ke ADM server sama Sun. Oke, setelah terpindahkan, nah jadi sudah di sini ada dua ya, teman-teman ya. Setelah kita pindahkan, dan kita lanjut dengan perintah chmod untuk mengubah izin akses file. Jadi sama seperti yang tadi, teman-teman. Ini kita bisa ubah permissionnya sesuai dengan yang kita inginkan dengan penggunaan chmod. Contohnya tadi txt, kita ganti contoh ya, teman-teman, kita ganti jadi 402. Kita belum ganti ke direktorinya dm server, kita ganti lagi ke Sun. Nah, setelah itu maka kita baru ketikkan perintah ulang ya, teman-teman, chmod di txt. Nah, kita coba SUL SUL. Nah, jadi ini kita belum ubah ya, teman-teman, kita dari sebelumnya. Dan pada saat kita memberikan chmod 402, maka dia hanya memiliki izin read dan juga izin write ya, teman-teman, untuk menulis di sini w. Jadi sesuai sih, teman-teman, jenisnya apa saja perintah yang kita perlu akses. Maka setelah itu kita lanjut ke perintah con juga. Contohnya saya akan gunakan con 1 ADM server Sun dengan nama data diri.txt tadi. Oke, sudah berhasil. Bisa itu data diri.txt. Oh, nggak bisa. Password 1 masih sama. Bisa password 1. Oh, tak bisa. Oke, mungkin ya, setelah penggunaan itu maka kita lanjut yang terakhir ya, teman-teman, yaitu menghapus file, dimana kita bisa gunakan perintah rm untuk menghapus file yang kita inginkan. Dan diingatkan, untuk penghapusan ini kita harus hati-hati ya, teman-teman. Maka kita hapus saja data diri.txt ini. Yes, dengan ya, dan dia akan terhapus. Jadi tersisa data biodata.txt yang kita buat dari awal dan juga directory 18 ini ya, teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya ini, kita ini untuk eksplorasi lanjutan ya, teman-teman, dimana coba perintah lain yang terkait dengan penggunaan pengguna, grup, dan sistem file. Mana kita diminta untuk juga contohnya kita menggunakan sudo ya, teman-teman. Contohnya sudo sudo. Jadi sudah tidak ada, maka kita sudo 1 sudo. Contohnya seperti ini ya, teman-teman.
untuk menjalankan perintah sebagai administrator, maka kalau apabila kita menggunakan sudoku, maka admin kita sudah berganti dari root menjadi out1 gitu. Dan juga mungkin untuk yang pelajaran lanjutan yang masih belum bisa itu yang perintah ini fdisk dan mkfs, dan juga bagaimana cara memasang mount atau melepas unmount system file. Dan juga untuk sekian tips dari untuk soal tersebut ya teman-teman. Bersenang-senang dan jangan takut membuat kesalahan. Praktik adalah cara terbaik untuk belajar. Betul juga. Mungkin sekian saja dari pelaksanaan tugas praktikum saya ini. Mungkin memang masih banyak sekali kesalahan. Dan pada saat berjalan ini saya juga masih ada lupa beberapa hal yang belum saya screenshot untuk laporan pengerjaan tugas praktikum. Mungkin akan saya ambil dari video yang saya buat ini. Sekian saja dari saya, semoga kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua.